Di sebuah kampung kecil bernama Cibening, tinggal seorang wanita tua yang dikenal oleh semua warga sebagai Mak Ijah Toge. Bukan karena ia aneh atau lucu, tapi karena memang tiap hari ia menjual toge keliling kampung. Pekerjaan itu telah ia geluti lebih dari 20 tahun. Sejak suaminya meninggal dan ia harus membesarkan 3 anak sendirian. Mak Ijah hidup sederhana. Rumahnya terbuat dari bilik bambu dengan atap genteng yang sebagian mulai remuk dimakan usia. Di belakang rumah, ada satu ember besar yang selalu berisi rendaman kacang hijau, calon toge yang nanti dijajakan. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Mak Ijah sudah bangun. Ia mencuci kacang hijau, menjemur toge yang sudah tumbuh semalam, lalu mengemasi dagangannya dalam keranjang rotan. "Saya nggak punya apa-apa, Nak," katanya pada suatu hari kepada seorang cucunya. "Cuma toge ini yang Mak punya. Tapi Mak yakin, kalau Allah mau, toge ini bisa bawa Mak ke Mekah." Setiap hari Mak Ijah berjalan kaki berkeliling kampung dan desa-desa sekitar. Ia mengetuk pintu satu persatu, menyapa dengan ramah meski sering ditolak. "Toge, Bu, baru panen. Segar," ucapnya lirih tapi bersahaja. Ada saja yang membeli meski hanya sekantung kecil. Keuntungannya tak seberapa. Kadang hanya Rp2.000. Tapi Mak Ijah selalu sisihkan Rp1.000 ke dalam amplop kecil di dalam lemari kayu tuanya. Amplop itu penuh coretan angka dan tanggal. Setiap rupiah yang ditabung dicatat. Ia tahu bahwa biaya haji bisa mencapai puluhan juta. Tapi tak sekalipun ia merasa mustahil. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak Mak Ijah sudah dewasa dan merantau. Namun Mak Ijah tetap bertahan dengan usahanya. Tawaran bantuan atau pinjaman ia tolak halus. Kalau rezeki dari tangan sendiri, rasanya lebih tenang, katanya. Pada tahun ke-21, tepat ketika usianya menginjak 61 tahun, Mak Ijah akhirnya mengumpulkan cukup uang untuk mendaftar haji. Ia berjalan kaki ke kantor Kementerian Agama di kecamatan, membawa uang dalam tas kain yang ia jahit sendiri. Petugas terkejut ketika tahu uang itu hasil menabung bertahun-tahun dari jualan toge. Berita itu menyebar cepat di kampungnya. Mak Ijah jadi buah bibir. Banyak yang terharu. Tak sedikit pula yang merasa malu karena selama ini meremehkan dagangan kecilnya. Pemerintah desa bahkan mengadakan pengajian khusus untuk melepas keberangkatan Mak Ijah ke Tanah Suci. Di Tanah Suci, Mak Ijah menitikkan air mata sejak pertama melihat Ka'bah. Tangannya gemetar. Bibirnya tak henti melafalkan takbir dan syukur. Ia tak membawa kamera. Tak sibuk mengambil foto. Ia hanya ingin berdoa dan mengucap terima kasih kepada Allah. "Ya Allah, ini toge yang mengantarku kemari. Tapi aku tahu, semua ini karena Engkau," ucapnya lirih di depan Ka'bah. Perjalanan haji Mak Ijah berjalan lancar. Di sana ia banyak membantu jamaah lain yang lebih muda. Karena fisiknya meski renta, masih kuat karena terbiasa berjalan kaki puluhan tahun. Sepulang dari haji, Mak Ijah disambut warga kampung dengan air mata dan pelukan. Mereka mengaraknya pulang dengan doa dan solawat. Sejak itu, ia tidak lagi berjualan toge keliling. Namun banyak orang datang ke rumahnya untuk sekadar berbagi cerita, minta nasihat, atau belajar tentang arti kesabaran dan ketekunan. Banyak yang berkata, Mak Ijah bukan cuma jual toge, ia menjual harapan, lalu membelinya kembali dengan surga.